Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Klur Basa Dewa dengan NIM A12 2022 06829. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman web. Baik, saya mulai. Pada bagian pertama di sini saya akan mempresentasikan pada bagian DB Connect. Saya membuat file DB Connect yang dimana DB Connect ini berfungsi untuk menghubungkan antara program dengan database yang telah kita buat. Di sini saya melakukan variabel-variabel seperti server name, username, password, dan database. Yang pertama adalah kita akan membuat koneksi, yang dimana di sini kita akan memanggil beberapa namanya seperti server name, username, password, dan database name. Setelah itu kita akan memeriksa koneksinya. Jika koneksi error maka akan mengeluarkan pesan dan detail kesalahannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian data MAS. Di sini merupakan halaman utama dalam pempresentasian ini. Pertama yaitu kita menghubungkan file data MAS dengan DB Connect, yang dimana DB Connect terkoneksi dengan atau terhubung dengan database yang telah kita buat, yaitu database mahasiswa. Setelah itu kita akan membuat query select from mahasiswa, yang dimana ini akan memanggil tabel data yang telah kita buat atau yang akan kita buat. Dan di sini data yang telah terbuat akan tersimpan pada variabel result, dan di sini juga akan dilakukan pengecekan query, yang dimana jika error maka akan mengeluarkan sebuah pesan error serta detail kesalahannya. Lalu selanjutnya pada bagian ini, di sini pada bagian head berisi tentang meta tag HTML dan CSS. Lalu pada bagian body, di sini berisi tampilan yang ada pada web, komponen-komponen yang ada pada web seperti setbar, navbar, dan lain-lain. Dan di sini juga terdapat data mahasiswa, dan juga pada bagian ini terdapat tombol navigasi yang dimana ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa. Jika data mahasiswa belum terbuat sama sekali, maka akan muncul seperti teks yang bertuliskan tidak ada data mahasiswa, dan di sini merupakan isi yang akan ada dalam tabel. Lalu saya juga menambahkan file edit dan delete, yang dimana ini berfungsi untuk mengedit dan menghapus data yang telah dibuat, dan ini merupakan keputusan sebuah teks yang ada pada dalam tabel, yang dimana jika tabel tidak ada isinya maka akan mengeluarkan teks seperti ini. Lalu kita akan masuk ke insert, yang dimana pada bagian insert ini kita akan memasukkan data mahasiswa, yang dimana ini menggunakan metode post dengan insert action, yang dimana ini akan diproses oleh insert action. Di sini kita akan memasukkan NIM, nama, jenis kelamin, dan lain-lain, yang dimana ini semua wajib diisi. Dan juga saya membuat pada jenis kelamin ini menjadi dua pilihan, yang L yang menandakan laki-laki, P perempuan. Lalu ada alamat program studi. Setelah itu kita masuk ke insert action. Kita akan menghubungkan terlebih dahulu file ini dengan file connect,
dengan menggunakan include tbconnect php. Dan di sini juga terdapat sebuah seleksi metode atau pengecekan metode. Jika metode yang diminta adalah post dan data yang dibuat sesuai metodenya dengan apa yang diminta, maka kita akan membuat sebuah query yang berisikan insert into mahasiswa, yang dimana ini data akan dipanggil, data yang telah dibuat pada insert tadi akan dipanggil dan akan diisi ke dalam database mahasiswa jika metodenya sesuai. Tetapi jika ada sebuah kesalahan, di sini akan dilakukan sebuah pengecekan. Jika sebuah query benar, maka akan masuk ke bagian data MAS atau tampilan utama dengan data yang baru ditambah atau baru diinsert. Jika salah, maka akan muncul sebuah pesan salah beserta detail kesalahannya. Dan di sini koneksi close berfungsi untuk menutup menutup pintu hubungan antara database dengan program. Tetapi ini tetap bisa dibuka sesuka kita. Lalu setelah data ditambahkan, jika kita ingin mengubah salah satu bagian dari data tersebut, maka kita harus membuat yang namanya file edit. Di sini pada file edit, kita terlebih dahulu menghubungkan file edit dengan file connect, yang dimana ini terkoneksi dengan database mahasiswa. Dan di sini data yang akan diedit akan dipilih sesuai dengan ID-nya. Lalu kita akan membuat query yang dimana ini menandakan select from mahasiswa database kita, yang dimana ini akan memanggil atau ini menandakan bahwa ini akan memanggil data dari database mahasiswa yang telah kita buat. Dan ini merupakan data yang akan disimpan pada variabel result. Dan pada bagian row result assoc ini, itu adalah data yang sebelumnya kita isi akan tetap ada dan dapat diganti dengan data yang baru. Lalu pada title edit data mahasiswa, yang menandakan ini merupakan halaman dengan judul edit data mahasiswa, di mana kita bisa mengubah nama, NIM, jenis kelamin, alamat program studi, dan lain-lain. Lalu setelah kita menginput data yang baru dari data yang lama, kita bisa menekan tombol submit yang akan langsung diproses ke dalam file edit ini, yang akan langsung diproses pada update ini. Dan tidak lupa juga kita menambahkan koneksi close. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke bagian file update-nya, yang dimana file update ini kita harus menghubungkan juga ke file connect-nya, karena kita tetap harus butuh terkoneksi dengan database ya. Lalu pada bagian ini berfungsi untuk memanggil data yang telah kita buat, memanggil data yang telah kita masukkan, data yang baru sebelumnya pada bagian edit. Lalu kita membuat SQL update mahasiswa, NIM nama sesuai dengan bagian yang kita isi sebelumnya ya. Lalu akan dilakukan pengecekan. Jika query benar, maka kita akan masuk ke halaman utama data MAS. Jika salah, maka akan keluar sebuah kesalahan dengan detail kesalahannya. Dan tidak lupa juga dengan penutup database-nya ya. Lalu setelah diupdate, kita ingin menghapus sebuah data yang telah kita buat.
seperti ada sebuah data yang sudah tidak terpakai atau bagaimana, kita bisa menghapusnya dengan cara kita membuat koneksi terlebih dahulu antara database dengan file delete-nya ya, dengan cara include db connect. Lalu kita menambahkan ini variabel ini, yang dimana jika kita ingin menghapus data yang kita pilih, maka kita akan menghapus data sesuai dengan ID-nya. Lalu kita akan menambahkan ini SQL delete for mahasiswa, yang dimana ini dihapus dari database mahasiswa yang telah kita buat menurut ID-nya ya, dan akan dilakukan pengecekan. Jika benar, maka kita akan kembali ke halaman utama dengan data yang sudah terhapus, data yang sudah tidak ada. Maksudnya data yang tadi kita hapus sudah hilang, tidak ada di halaman utama. Lalu jika error, maka ada pesan error beserta detailnya, dan juga menambahkan koneksi close. Setelah itu kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba saja. Nah, kita langsung coba saja. Ini merupakan bagian dashboardnya, dan ini merupakan bagian data mahasiswa. Ini saya belum menambahkan data apa-apa, tapi sebelumnya saya sudah menambahkan data, jadi kemungkinan pada bagian ID nanti, di bagian database-nya akan bukan 1, 2, 3, melainkan angka seterusnya. Baik, kita coba terlebih dahulu ya. Baik, kita tambahkan data mahasiswa. Kita akan mengisi NIM. Ini merupakan sebuah input yang telah saya coba sebelumnya, jadi kita membuat ini yang baru terlebih dahulu aja ya. Untuk yang pertama saya menggunakan nama NIM data saya terlebih dahulu dengan nama Akil Purbasadewa, dengan jenis kelamin laki-laki, benar. Alamat Semarang, program studinya kita pakai yang sebelum aja. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, data akan masuk ke dalam sini. Lalu kita ingin menambahkan data lagi dengan NIM A12 2022 06 888 dengan nama Fitri. Contoh. Ini perempuan, alamat kita pakai yang sebelumnya Malang, ininya ilmu komunikasi. Oke, kita simpan. Nah, ini ada semua ya. Lalu sebagai contoh misalnya kita ada data yang memang ibaratkan ini terjadi sebuah kesalahan. Nah, lalu kita ingin mengedit data ini. Kita bisa klik tombol ini. Kita isi dengan yang benar. Lalu dengan nama Dika. Ini laki-laki, alamatnya kita isi Bekasi dengan program studi. Dengan program studi itu kita isi bebas saja ya. Kita isi kedokteran misalnya. Jangan. Kita isi teknik informatika. Lalu kita update. Nah, ini data yang tadi salah sudah kita ubah ya. Ya, ini NIM-nya, namanya Dika, jenis kelamin laki-laki, alamat Bekasi, program studi teknik informatika. Lalu jika kita merasa data terlalu banyak, kita bisa menghapusnya. Tapi sebelum itu kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu data yang telah kita buat, maka akan masuk ke dalam database. Nah, ini
Seperti yang saya bilang tadi, ID-nya mungkin tidak 1, 2, 3 melainkan angka seterusnya, karena sebelumnya saya telah mencoba untuk membuat data-data sebelumnya. Baiklah, kita lanjut materi sebelumnya. Jika kita ingin menghapus data-data ini, kita tinggal mengklik tombol delete. Oke, delete. Nih, delete. Jika sudah terhapus semua, maka akan kembali muncul pesan tidak ada data mahasiswa, dan pada bagian ini juga program sudah, database sudah kosong. Baik, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada salah perkataan dan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.